apabila dirusak, apabila dihancurkan, maka bukan saja generasi ini yang menderita, tetapi kita akan mewariskan kepada generasi anak cucu kita. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong, Chef Raja Ampat. Fenomena di mana yang menjadi sedihnya ketika nilai-nilai nasionalisme yang harusnya membuat kita menjadi cinta tanah air itu disalahgunakan gitu. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fauriza. Saya jurusan Ilmu Sejarah angkatan 23. Saya berdomisili di Cileunyi. Lebih ramai di berita-berita TV atau di platform media sosial ya dibandingkan dalam perbincangan sehari-hari. Mungkin ada beberapa terlintas lah dalam percakapan sehari-hari juga itu sempat di-mention gitu. Tapi lebih banyaknya saya lihat di platform media sosial sih. Kebetulan saya pernah berdebat di media sosial dan juga dengan percakapan secara langsung gitu dengan beberapa kawan lah gitu. Jadi ada diskursus mengenai itu dan juga ada pendapat pro kontra terhadap kebijakan yang waktu itu sedang ramai gitu, atau isu-isu yang sedang ramai belakangan kemarin gitu. Saya rasa ini adalah ada satu fenomena di mana yang menjadi sedihnya ketika nilai-nilai nasionalisme yang harusnya membuat kita menjadi cinta tanah air itu disalahgunakan gitu, dan harusnya dibelokkan sehingga apabila kita tidak setuju dengan apa yang pemangku kebijakan negara lakukan, kita dicap sebagai seorang yang tidak nasionalis, kita dicap sebagai seorang yang tidak pro dengan rakyat gitu, tidak pro negara. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Justru dengan kita tidak justru dengan ketidaksetujuan kita kepada hal-hal yang mencurigakan gitu, yang harusnya kita awasi sebagai pelaku dari dari masyarakat sendiri yang harusnya ikut andil dalam sistem demokrasi ini. Saya rasa justru ketika kita langsung menggunakan narasi pro negara, pro rakyat itu mencap orang-orang yang tidak setuju dengan pemangku kebijakan itu disebut dengan anti nasionalis gitu, tidak cinta negara dan segala macam. Ada kita pertanyakan ulang gitu. Karena apa? Karena bagi saya yang namanya negara demokrasi itu tidak bisa berjalan hanya karena pemangku kebijakan. Justru kekuasaan tertinggi negara demokrasi itu harusnya berada di tangan rakyat, seperti itu. Saya berbicara dalam segmen lingkungan apa ya terdekat sekarang nih di kampus, saya rasa beberapa kawan cukup kritis menghadapi persoalan ini gitu. Setidaknya untuk beberapa orang yang saya kenal gitu, saya rasa kawan-kawan cukup ada concern lah gitu, ada kepedulian atau ada pertanyaan atau ada timbul pertanyaan tentang meragukan kebijakan pemerintah dan segala macamnya gitu. Adapun untuk secara luas saya tidak bisa menjawab secara pasti gitu, karena pengalaman saya dan orang-orang pasti memiliki pengalaman berbeda gitu, sudut pandang berbeda gitu kan, dengan wilayah yang sangat luas gitu kan. Kalau kita berbicara masyarakat secara lebih umum gitu, tapi bila apa yang saya hadapi sendiri gitu, masih banyak orang yang cenderung lebih memihak untuk bersetuju kepada pemangku kebijakan dengan alasan seperti tadi pro negara, pro pemerintah, dan pro rakyat segala macam. Padahal kalau kita sidik lebih lanjut terdapat banyak kejanggalan gitu, dan saya rasa hal ini perlu kita telah lagi, karena bila kita lihat lagi pasti akan menjadi sebuah hal yang sangat panjang gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Akan menjadi semakin lebih banyak lagi hal yang harus kita perbaiki gitu, melihat hal-hal yang terjadi hari ini gitu. Dan saya rasa ini menjadi sebuah bentuk dari kegagalan demokrasi di negara ini.